Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu kelompok tani sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosef Hendrik Malaikosa. Saya mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang saat ini sedang melakukan kegiatan praktek kerja profesi penyuluh di wilayah administrasinya Balai Penyuluhan Pertanian Oil Nasi. Bapak Ibu kelompok tani sekalian, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi informasi teknologi seputaran dunia pertanian kepada Bapak dan juga Ibu kelompok tani sebagai pelaku usaha atau pelaku utama dalam bidang pertanian. Bapak Ibu kelompok tani sekalian, informasi teknologi yang ingin saya sampaikan di sini dengan topik pengendalian hama pengerek batang pada tanaman jagung menggunakan metode ceramah. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena berdasarkan hasil identifikasi masalah dan juga melalui hasil uji prioritas masalah yang kami lakukan menunjukkan bahwa petani di Desa Oil Nasi dalam satu musim tanam hasil produktivitas dari tanaman jagung hibrida yang mereka peroleh sangat tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya hama penggerek batang jagung pada tanaman jagung hibrida. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi. Baik, langsung saja Bapak Ibu kelompok tani sekalian, topik yang saya angkat di sini yaitu dengan topik pengendalian penggerek batang pada tanaman jagung hibrida. Selanjutnya, Bapak Ibu kelompok tani sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa jagung merupakan tanaman pangan penting kedua setelah padi dan hampir terdapat di seluruh kepulauan Indonesia. Tanaman jagung relatif mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh di semua jenis tanah kecuali tanah yang liat dan padat. Bapak Mama kelompok tani sekalian, terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan hasil produktivitas dari tanaman jagung hibrida menurun, yakni yang pertama, penggunaan pupuk cair biotren. Penggunaan dari pupuk ini membuat daun tanaman menjadi lebih hijau atau berwarna hijau tua dan hijau kebiruan. Pada prinsipnya, perbedaan ketahanan tanaman terhadap serangga tertentu disebabkan oleh faktor biofisik seperti morfologi, anatomi, dan warna tumbuhan, mempengaruhi ketahanan suatu varietas. Tumbuhan menjadi lebih disenangi atau sebaliknya oleh serangga. Kandungan klorofil lebih banyak pada tanaman yang berwarna hijau tua dibanding pada tanaman yang berwarna hijau cerah. Hal ini yang menyebabkan hama penggerek batang lebih menyukai tanaman jagung yang klorofilnya banyak karena klorofil berfungsi untuk menurunkan cahaya matahari menjadi zat makan. Penyebab yang kedua yaitu adanya serangan hama penggerek batang atau yang sering disebut Ostrinia furnicalis. Seperti pada gambar yang saya tampilkan di sini, Bapak Mama, ini adalah akibat dari serangan hama Ostrinia furnicalis ini, Bapak Ibu sekalian. Ostrinia furnicalis, hama ini pada satu musim tanam jagung dapat ditemukan dua generasi. Generasi pertama pada fase vegetatif dan generasi kedua pada fase vegetatif. Tingkat parasitas dari hama penggerek batang ini tertinggi terjadi pada pertanaman jagung yang bergulma daripada pertanaman jagung yang tidak bergulma. Larva menggerek ke dalam batang dan mengganggu transportasi hara, gerakan air, serta nutrisi sehingga menyebabkan kerugian panen sebesar 20 sampai dengan 80%. Berikutnya stadia pertumbuhan jagung hibrida. Jadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan pada slide teratas tadi bahwa serangan hama penggerek batang ini rentangnya berada pada fase vegetatif dan juga fase generatif. Jadi Bapak Mama, seperti yang Bapak Mama lihat pada gambar, pada ini adalah fase vegetatif dari tanaman jagung kita. Di mana fase vegetatif yaitu fase mulai munculnya daun pertama yang terbentuk sempurna sampai dengan kasuling dan sebelum keluarnya bunga betina atau silking.
Fase ini diidentifikasi dengan jumlah daun yang terbentuk. Yang berikut adalah fase reproduktif. Fase reproduktif yaitu fase pertumbuhan setelah silking sampai masa fisiologi. Jadi Bapak Mama sudah seperti yang sudah saya jelaskan di slide atas, bahwa pada fase vegetatif sampai dengan fase generatif itu rentang serangan hama penggirek batang ini. Jadi seperti yang ada pada gambar ini, dari fase vegetatif sampai dengan fase generatif ini serangan hama memuncaknya di sini Bapak Mama. Jadi serangan hama paling rentang itu terjadi di saat tanaman berada pada fase vegetatif dan fase generatif, seperti yang Bapak Mama lihat di sini Bapak Mama. Jadi fase vegetatif dan generatif ini sangat rentan diserang oleh hama penggirek batang. Bapak Mama, kelompok tani sekalian, berikutnya adalah stadia pertumbuhan larva dari hama penggirek batang ini sendiri. Di lapangan, serangga dewasa mulai meletakkan telur pada tanaman yang berumur 2 minggu. Puncak peletakan telur terjadi pada stadia pembentukan malai sampai keluarnya bunga jantan. Telur diletakkan secara berkelompok pada permukaan bawah daun dekat tulang daun, terutama pada daun muda yakni 3 daun teratas. Jumlah telur tiap kelompok sangat beragam, antara 30 sampai dengan 30 sampai 50 butir, mohon maaf ya. Atau bahkan dapat lebih dari 90 butir. Larva yang baru menetas akan menggerek daun muda yang masih menggulung. Serangan ditandai dengan adanya lubang kecil pada daun. Jadi Bapak Mama bisa lihat, ini adalah awal mula tanaman jagung kita diserang oleh hama penggirek batang. Jadi kita bisa tahu kalau kalau tanaman jagung kita sudah diserang oleh hama penggirek batang ini, kita bisa tahu dari bekas atau dengan adanya lubang kecil pada daun jagung itu sendiri Bapak Mama. Berikut adalah daur hidup dari hama penggirek batang ini sendiri. Jadi pertama peletakan telurnya seperti ini, yang kedua dia akan berubah menjadi larva setelah berumur 17 sampai dengan 24 hari. Yang berikut dia akan berubah menjadi pupa dan langsung menggerek ke batang jagung itu sendiri, dan ini adalah hama dewasa atau imago yang berumur 10 sampai 24 hari. Jadi pengendalian hama penggirek batang ini lebih baiknya kita gunakan saat peletakan telur pertama di sini Bapak Mama. Jadi kalau misalkan kita belum sempat melakukan pengendalian pada telur ini, maka serangan hama penggirek batang ini akan lebih berbahaya sehingga produktivitas tanaman jagung kita akan sangat menurun. Jadi lebih baiknya kita melakukan pengendalian hamanya itu pada saat peletakan telur pertama. Tapi kalau dia sudah sampai ke larva, pupa, dan imago, itu sudah terlambat untuk kita melakukan pengendalian hama penggirek batang jagung ini Bapak Mama. Berikut ada agen pengendali hama penggirek batang, yaitu serangan targetnya itu Ostrania purnacalis atau yang sering kita sebut penggerek batang. Dengan kelas cendawan, nama agen biologinya Bassiana ya. Yang berikut, kelas berikutnya yaitu protozoa dengan nama agen biologinya Leptomonas species. Kelas bakterinya yaitu dengan nama agen biologinya Ceratophrys 1. Berikut Bapak Mama kelompok tani sekalian, di sini saya menganjurkan ada 3 tahap pengendalian, yaitu yang pertama pengendalian secara biologis, di mana kita dapat menggunakan jamur Bassiana, Bapak.
Jadi pemanfaatan jamur basiana ini sebagai agen pengendali penggerek batang jagung telah banyak digunakan. Di Cina digunakan untuk mengendalikan Ostrinia nubanalis. Jamur basania ini menginfeksi serangga melalui kutikula, mulut, sistem pencernaan, dan pernapasan. Jamur ini mempunyai enzim lipase yang digunakan untuk merusak lapisan epidermis, kulit, dan enzim protease yang dapat mengurangi terbentuknya kulit serangga. Pada penelitian Surtika Kanti tahun 1997 menunjukkan bahwa penyemprotan jamur basiana ini dengan konsentrasi 5 kali 107, 5 kali 106, 5 kali 105 konidin per mili efektif menekan kerusakan daun, kerusakan bunga jantan, jumlah lubang gerakan, dan panjang gerakan pada serangga Ostrinia furnicalis. Yang berikut adalah dengan menggunakan jamur Anisoplae. Jamur Anisoplae ini dengan konsentrasi 107 dan 108 conidia per mili efektif mengendalikan padat populasi ulat Ostrinia furnicalis. Yang berikut adalah dengan konsentrasi 108 conidia per mili dapat mematikan larva instar 2 Ostrinia furnicalis dengan persen 75,5% di laboratorium, dan jika makin tinggi tingkatan instar larva Ostrinia, makin tahan terhadap infeksi cendawan Anisoplae ini sendiri, Bapak Mama. Itu adalah teknik pengendalian secara biologis. Yang berikut kita ke pengendalian hama penggerek batang secara teknis. Jadi secara teknis adalah dengan menunjukkan bahwa dari hasil penelitian bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang sari juga dapat menekan serangan hama penggerek batang ini, Bapak Mama. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang sari jagung dengan kedelai atau kacang tanah akan mengurangi serangan dan kerusakan oleh hama ini. Hasil penelitian Skrener dan Nafus menunjukkan bahwa 40 sampai dengan 70% larva berada pada bunga jantan, sehingga pemotongan sebagian dari bunga jantan antara 4 sampai 6 baris akan sangat mengurangi serangan penggerek batang ini sendiri, Bapak Mama. Jadi berikut adalah teknik pengendalian secara teknis, Bapak Ibu. Yang berikut pengendalian hama penggerek batang secara kimiawi. Jadi Bapak Mama, penyemprotan insektisida yang pertama menghitung intensitas serangan atau mengamati kelompok-kelompok telur yang terdapat di permukaan bawah daun terlebih dahulu, ya Bapak Mama. Terlebih dahulunya kita perlu menghitung intensitas serangan atau mengamati kelompok-kelompok telur yang terdapat di permukaan bawah daun. Jika sudah terdapat 1 sampai dengan 1 kelompok telur per 30 tanaman untuk tanaman berumur 1 bulan dan 4 kelompok telur per 30 tanaman pada tanaman berumur 2 bulan, itu berarti kita sudah harus menyemprotkan insektisida untuk membasmi populasi hama tersebut, Bapak Ibu. Berikut ini saya juga menganjurkan ketika Bapak Mama berada pada ambang batas serangan hama Ostrinia ini, maka insektisida yang perlu Bapak Mama gunakan yaitu dengan menggunakan Fenit 150 OD. Fenit ini adalah insektisida racun dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna coklat, mudah untuk mengendalikan hama dengan bahan aktif
emamectin benzoat 75 gram per liter, dan lufanuron 75 gram per liter. Dengan dosis konsentrasi formulanya yaitu 1,5 mil per liter. Dengan cara aplikasinya, penyemprotan menggunakan sprayer dengan volume tinggi 500 liter per hektar. Disemprot merata ke seluruh bagian tanaman jagung hibrida. Waktu aplikasinya yaitu apabila populasi atau intensitas serangan hama sudah mencapai ambang pengendalian sesuai rekomendasi setempat, Bapak Ibu. Yang berikut, Bapak Mama juga bisa menggunakan Ziban 630 EC. Ziban ini adalah insektisida racun dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan hama penggeret pakan pada tanaman jagung dengan dosis konsentrasi formulanya yaitu 2 liter per hektar. Cara aplikasinya sangat mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan penyemprotan menggunakan sprayer yang bersih atau higienis. Penyemprotan dengan volume tinggi 500 liter per hektar. Disemprot merata ke seluruh bagian tanaman. Waktu aplikasi yaitu apabila populasi atau intensitas serangan hama sudah mencapai ambang batas pengendalian sesuai rekomendasi setempat. Sekian dan terima kasih. Berikut informasi teknologi yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan ini, melalui media ini. Di sini saya harapkan Bapak Ibu kelompok tani di Desa Oel Nasi bisa menyerap atau mengadopsi informasi teknologi yang saya sampaikan ini untuk diterapkan kembali dalam kehidupan Bapak Ibu kelompok tani sehari-hari sebagai pelaku usaha atau pelaku utama di dunia pertanian. Sekian dan terima kasih. Shalom.